channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Jangan Keluar Rumah di Waktu Senja. Di setiap rumah terlihat sebuah mangkok berisi air yang ditaruh di depan pintu. Entah apa maksudnya semua itu. Farid yang baru saja tiba di desa tersebut merasa heran. "Cepat masuk ke dalam rumah!" teriak salah seorang warga dari jendela rumahnya memanggil Farid. Farid yang tidak mengenali orang itu lantas mengerutkan keningnya. Kebingungan yang ia rasa semakin menjadi. "Terima kasih sebelumnya, Pak, tapi saya mau ke rumahnya Paman Irwan. Saya baru datang dari kota," jawab Farid. Tanpa berkata-kata, orang tadi langsung menutup jendelanya dan membiarkan Farid yang masih berdiri keheranan. Kenapa desa ini sunyi sekali? Tidak ada suara orang-orang, bahkan pos ronda juga kosong. Farid pun membatin. Ia terus melangkah mencari rumah Paman Irwan yang merupakan saudara kandung ayahnya. Suara langkah kakinya di jalanan yang berbatu membentuk sebuah irama yang menemani perjalanan Farid ketika itu. Saat ia memasuki jalan yang agak gelap dan sepi, Farid melihat seorang nenek-nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk dari arah yang berlawanan. Saat ia sudah dekat dengan si nenek, tiba-tiba nenek itu berhenti dan berkata lirih, "Permisi cu, aku sedang dalam perjalanan, tapi aku kehausan dan aku sudah berjalan sangat jauh. Namun tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintu untukku. Bolehkah aku meminta seteguk air yang kau bawa itu, cu?" kata si nenek dengan suara serak. Karena merasa kasihan, akhirnya Farid memberikan botol airnya yang sisa setengah itu kepada si nenek. Si nenek nampak senang. Ia menerima botol tersebut dengan tangan gemetar. "Mau kemana rupanya nenek malam-malam begini?" tanya Farid pelan. "Aku membawa daganganku, tapi desa ini sangat sepi, sehingga daganganku tidak laku, cu," jawab si nenek. Farid pun menghela nafas. Ia merasa kasihan sekali dengan nenek-nenek itu. Namun apalah daya, uang di kantongnya hanya tinggal 5.000 rupiah. Tapi akhirnya dengan ragu-ragu Farid pun berkata, "Boleh aku membeli daganganmu, Nek? Walaupun uangku hanya segini." Si nenek pun menatap Farid. Bibirnya yang sudah mulai keriput pun tersenyum. "Kau baik sekali, cu. Tapi daganganku ini bukan untuk orang sepertimu," jawab si nenek lirih. Farid mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti maksud perkataan si nenek yang ia rasa sangat aneh. "Lanjutkan perjalananmu, cu. Aku juga ingin melanjutkan perjalananku," ujar si nenek sembari menyerahkan botol yang sudah kosong tersebut. Farid pun mengangguk, namun saat ia akan pergi, tidak sengaja matanya melirik ke dalam tas panggul dari rotan yang dibawa oleh si nenek. Dan betapa terkejutnya Farid ketika melihat banyak sekali
kulit yang mengering yang sering terdapat di koreng. Begitu banyak memenuhi lanjung itu. Nafas Farid turun naik, ingin rasanya saat itu ia berlari dan berteriak, namun kakinya terasa kram dan berat untuk melangkah. Dan ketika beberapa saat kemudian si nenek kembali menoleh pada Farid sambil tersenyum, lalu disertai kilatan cahaya. Nenek tersebut menghilang sekejap mata. Tubuh Farid seketika ambruk ke tanah. Saat ia terbangun, rupanya Farid masih berada di jalanan tadi dengan baju basah kuyup akibat diguyur hujan yang sangat lebat. Ia berusaha beranjak dan berjalan pelan menuju rumah pamannya. "Assalamualaikum paman. Paman, ini Farid." Berulang-ulang kali Farid memanggil pamannya, namun pintu tidak juga dibuka. Farid maklum karena saat itu hujan gede dan suara guntur juga mewarnai malam itu, sehingga kemungkinan besar pamannya tidak bisa mendengar suara ketukan pintu dan panggilan dari si Farid. Dan di saat Farid mulai duduk di depan pintu, pintu rumah tersebut pun dibuka. "Ya Allah, Farid, kenapa datang malam-malam begini? Kan paman sudah bilang di surat waktu itu, kalau kau mau ke sini, usahakan datangnya pagi saja," ujar sang paman. "Maaf paman, uangku tidak cukup untuk menginap malam ini, makanya aku putuskan untuk lanjut berjalan ke rumah paman," ujar Farid. "Ya sudah, ayo cepat masuk, kamu mandi dulu, biar ku siapkan tempat tidurmu," ujar pamannya seraya menarik tangan Farid. Sebelum ia menutup pintu, terlebih dulu Paman Irwan mengintip kiri dan kanan halaman rumah. Sikap pamannya itu sangat membingungkan bagi si Farid. "Ada apa paman?" tanya Farid. "Tidak, kau tidak bertemu yang aneh-aneh kan di jalan tadi?" ujar paman. Farid terdiam sejenak. Ia ragu menceritakan apa yang tadi ia alami di jalan hingga sampai membuatnya pingsan. Pelan-pelan Farid pun menggelengkan kepalanya. "Baguslah," ujar paman. "Memangnya kenapa paman? Apa di kampung ini ada maling atau perampok?" ujar Farid. Wabah penyakit sedang menghantui desa akhir-akhir ini. Kematian terus terjadi di sini akibat terserang penyakit aneh, ujar pamannya. "Wabah? Flu burung?" tanya Farid yang memang saat itu sedang ramai-ramainya berita-berita flu burung yang menyerang hewan ternak dan juga manusia. "Bukan, tapi lebih mengerikan dari itu. Sudah jangan bertanya-tanya lagi. Lebih baik cepat kamu mandi." Farid diantar ke arah dapur yang terdapat kamar mandi. Lalu setelah itu Paman Irwan masuk lagi ke dalam rumah untuk mempersiapkan tempat tidur keponakannya tersebut. Malam mencekam, sunyi sepi bagai desa mati. "Ini pakai saja bajuku dulu, bajumu basah semua kan?" ujar Paman Irwan ketika Farid selesai mandi. "Terima kasih paman," ucap Farid. Selesai berpakaian, Paman Irwan memberikan segelas kopi panas untuk Farid yang nampak sangat kedinginan. "Paman, kalau boleh tahu, wabah semacam apakah yang sedang menghantui desa ini?" tanya Farid. "Bukan hanya desa ini saja, Rid, tapi beberapa desa yang lain juga mengalami hal yang sama. Hanya satu yang bisa kami gunakan untuk mencegah wabah itu masuk ke dalam rumah, yaitu tidak membuka pintu saat senja, apalagi sampai keluar rumah. Aku dan warga desa lainnya sangat berharap kalau wabah ini segera berakhir, agar desa ini tidak lagi sepi seperti ini," ujar paman.
Sudah sejak kapan keadaan desa ini begini, Paman? Tanya Farid lagi. Sudah dari 3 bulan yang lalu, Rit. Dan sudah lebih 20 orang desa yang meninggal akibat wabah ini. Semuanya menjadi kacau ketika banyak gadis di desa hamil di luar nikah. Kata tetua desa, wabah ini sudah tidak pernah muncul lebih dari 40 tahun lalu. Dan sekarang kembali muncul ketika banyak pendosa berada di sini. Wabah ini seperti kutukan saja yang merenggut nyawa orang-orang, bahkan yang tidak bersalah pun terkena imbasnya. Cerita Paman Irwan. Raut wajahnya nampak sedih. Dalam hatinya Farid bertanya-tanya wabah seperti apakah yang dimaksud oleh Paman. Ya sudah, Rit, kau tidur saja. Aku juga sudah mulai ngantuk nih. Besok kita lanjutkan ceritanya, ujar Paman Irwan sembari menepuk bahu Farid. Farid pun mengangguk, lalu dengan cepat ia menyeruput kopinya hingga habis. Hujan masih turun, mendung pun masih menyelimuti desa di pagi itu, membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Paman Irwan sedang memasak makanan di dapur saat Farid bangun untuk kencing. Betahnya paman ini membujang. Apa tidak ada niatmu untuk menikah? Ujar Farid. Kau bocah tahu apa? Menikah itu bukan hanya tentang sebuah ijab kabul, tapi juga kedewasaan dalam berpikir. Dewasa menghadapi masalah walaupun seberat apapun, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Kau tahu, dunia suami istri atau pernikahan itu adalah dunia dengan 1001 macam masalah. Apalagi kalau kita menikah dengan orang yang salah. Itulah alasanku masih membujang sampai sekarang, sahut Paman Irwan. Tapi abah dan mamaku awet sampai sekarang, meski sering berantem, ujar Farid. Itu karena mereka sama-sama mendapatkan pasangan yang tepat, celetuk Paman Irwan. Farid memajukan bibir bawahnya sambil mengangguk. Setelah selesai buang air kecil, Farid diajak sarapan oleh Paman Irwan. Nasi goreng putih dengan taburan bawang merah dan cabai di atasnya membuat Farid seketika merasa lapar. Kamu mau minum teh hangat? Tanya Paman Irwan. Kemudian Farid pun hanya mengangguk. Kalau begitu, bikin untuk kita berdua, ujar Paman Irwan. Saat di pertengahan makan, tiba-tiba terdengar suara pengumuman kematian dari arah masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Paman Irwan. Siapa yang meninggal, Paman? Tanya Farid. Zul, jawab Paman Irwan menyebutkan satu nama. Ayo, cepat selesaikan makanmu. Kita pergi bantu-bantu ke rumah yang meninggal, ajak Paman Irwan. Selesai makan, keduanya bersiap-siap untuk pergi. Tidak lupa Paman Irwan membawa 3 kilo beras serta sebungkus garam dan gula untuk dibawa. Bendera hijau bertuliskan Innalillahi terpasang di halaman sebuah rumah yang tentu tidak asing bagi Farid. Rumah itu adalah rumah orang yang tadi malam menyuruhnya untuk masuk. Jantung Farid berdetak kencang. Apakah ini hanya kebetulan saja atau... Rit, kenapa? Tanya Paman Irwan. Farid hanya menggelengkan kepalanya. Ia takut untuk masuk ke dalam rumah. Paman, perutku tiba-tiba sakit. Aku pulang duluan ya, Paman, ujar Farid sembari berbalik dan meninggalkan pamannya yang terlihat bingung. Rit, kau tidak apa-apa? Aku lihat dari tadi kau selimutan saja, tegur Paman Irwan. Aku tidak enak badan, Paman. Mungkin karena kena hujan tadi malam, jawab Farid. Ini obat, minum dulu. Nanti sakitmu tambah parah loh, ujar Paman Irwan sembari menyodorkan sekeping obat demam untuk Farid.
Menjelang senja, terlihat Paman Irwan menaruh mangkok berisi air putih di depan pintu. Lalu setelahnya ia menutup pintu tersebut rapat-rapat. "Jangan keluar rumah ya, Rit," ujar Paman Irwan. "Untuk apa air di mangkok itu, Paman?" tanya Farid. "Biar si pembawa wabah itu tidak masuk ke dalam rumah. Kalau sampai dia masuk dan minum air di dalam rumah, kita akan sakit dan meninggal," ujar Paman Irwan menjelaskan. "Bagaimana dia masuk? Kalau pintunya saja Paman kunci serapat itu," ujar Farid. "Kau tidak boleh menyepelekan sesuatu yang tidak bisa kau lihat. Pembawa wabah itu biasanya menyerupai kakek-kakek atau nenek-nenek yang membawa lanjung. Dan konon di dalam lanjungnya, itulah penyakit-penyakit diletakkannya," ujar Paman Irwan menjelaskan. "Dek, kakek-kakek dan nenek-nenek," gumam Farid. "Iya, tapi entah benar atau tidaknya, yang pasti jarang sekali ada orang yang bertemu makhluk itu," ujar Paman. "Sejenis apakah si pembawa wabah itu, Paman?" tanya Farid. "Bisa jadi itu jin atau juga iblis," jawab Paman Irwan. "Kalau semisal kita tidak sengaja bertemu langsung dan berkomunikasi dengan makhluk itu, apakah kita akan mati, Paman?" tanya Farid kepada Paman. "Memangnya kau ada niatan bertemu makhluk itu?" jawab Paman Irwan. Farid pun tertawa kecil. Ia menggelengkan kepalanya. "Tentu tidak ada yang mau bertemu dengan mereka. Tapi nasib kan kita tidak tahu, Paman," tanya Farid. "Makanya jangan keluar rumah di waktu senja." Farid menghela nafas panjang. Ia takut-takut, benar-benar takut. Malam itu hujan sudah mulai berhenti sejak maghrib tadi. Namun tetap saja suasana desa masih sepi dan mencekam. Farid pun beranjak dari kasurnya. Ia berjalan ke arah dapur untuk membuat segelas teh hangat. Ia juga menggoreng sebiji telur ayam untuk dimakan dengan nasi. Nasi yang sudah mulai dingin itu ia sirami dengan minyak bekas menggoreng telur. Lalu ia mulai menyantap makanannya dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Farid kembali ke kasurnya. Ia memilih-milih koran yang berada di atas lemari kecil milik sang paman. Kemudian ia mulai membaca untuk menghilangkan kejenuhan yang ia rasa. Saat ia mulai terhanyut dalam cerita yang berada di koran itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat nyaring di luar rumah. Awalnya Farid mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut, namun semakin diabaikan suara langkah kaki itu semakin menjadi. Bahkan sekarang terdengar seperti sedang mengelilingi rumah. Kadang suara langkah kaki tersebut pendek, pelan, lalu tiba-tiba panjang dan cepat seperti orang yang sedang terburu-buru. "Oi!" suara dari luar mengagetkan Farid. Jantungnya berdetak hebat. Pelan-pelan Farid beranjak dari tempat tidur ke arah kamar pamannya. "Paman, buka pintunya, Paman!" teriak Farid ketika ia merasakan tangan-tangan dingin mulai menyentuh pundaknya. Ia sangat takut untuk menoleh ke belakang. "Paman!" suaranya bergetar. Saat pintu terbuka, pamannya berdiri dengan wajah kesal. Tanpa bicara, Farid langsung menerobos masuk ke dalam kamar pamannya. "Ada apa?" tanya paman heran. "Tadi ada suara orang berjalan mengelilingi rumah paman. Suaranya, langkahnya semakin terdengar jelas. Makanya aku lari ke sini, Paman. Untuk malam ini, aku ikut tidur di sini ya, Paman," ujar Farid tergesa-gesa. "Kau pasti mengigau. Sudah, tidak ada apa-apa di luar. Lagi pula, aku tidak nyaman tidur sekamar denganmu. Tukang rokok, lebih baik kau keluar dan cepat tidur."
Serkas paman. Tidak, aku tetap mau tidur di sini, paman, jawab Farid. Paman Irwan menggelengkan kepalanya, raut wajahnya begitu kesal. Namun akhirnya ia kembali ke kasur untuk melanjutkan tidur yang baru saja terganggu oleh sang keponakan. Kemudian Farid berbaring di sebelah pamannya. Beberapa kali ia mencoba memejamkan matanya, namun selalu gagal karena bayang-bayang nenek tersebut malah muncul setiap kali ia memejamkan mata. Kenapa aku malah ingat itu? Batin Farid. Dan alhasil saat azan subuh berkumandang dari toa masjid, barulah Farid bisa memejamkan matanya. Hei, kamu tidak sholat? Ucap paman. Nanti saja paman, aku baru saja tidur, jawab Farid sembari menutup wajahnya dengan bantal. Selesai sholat dan mengaji, paman Irwan memasak untuk sarapan. Rit, paman ada keperluan di luar ya, mungkin besok pagi baru bisa pulang. Itu nanti air di dalam mangkok tolong diganti ya, jangan sampai lupa, ujar paman Irwan. Makanan juga sudah aku siapkan, aku pergi dulu ya, dan ingat-ingat pesanku, jangan sampai lupa, lanjut paman sembari menggoyangkan tubuh Farid. Iya paman, aku dengar kok, sahut Farid. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa, jelas paman lagi. Iya, jawab Farid dengan sungkan. Saat pamannya sudah pergi, Farid kembali melanjutkan tidurnya. Saat perutnya mulai terasa lapar, barulah ia beranjak bangun dari kasur menuju ke dapur. Ketika ia membuka tudung saji, terdapat mie yang dicampur dengan telur juga daun singkong rebus. Meski nasi dan juga sayurnya sudah dingin, Farid nampak sangat menikmati makanannya dengan lahap. Selesai makan, ia duduk sejenak di luar rumah sambil meminum kopi. Tidak siang, tidak malam, desa ini tetap sepi, gumam Farid. Singkatnya, malam pun tiba. Farid sengaja menyalakan banyak sekali lampu-lampu dan mengunci kamar dengan sangat rapat. Ia juga membaca banyak sekali koran-koran jadul yang ada di rumah pamannya itu. Rintik gerimis mulai turun disertai cahaya kilat yang terkadang masuk ke dalam rumah melalui celah yang ada di atas jendela. Entah perasaan mencekam macam apa yang ia rasakan ketika itu. Untuk bergerak sedikit saja, Farid didera rasa was-was. Brak! Pintu jendela terbuka, angin dingin masuk ke dalam kamar. Farid mulai deg-degan, apalagi ketika jendela tertutup dan terbuka sendiri, membuat irama yang sangat menakutkan. Akhirnya mau tidak mau, Farid beranjak untuk mengunci jendela yang kemungkinan lupa ia kunci sebelumnya. Dengan mata yang separuh tertutup, Farid menutupi jendelanya. Ia menguncinya rapat-rapat agar tidak terbuka lagi. Dan karena angin yang sangat kencang tadi, lampu-lampu tembok dan lilin yang ia gunakan untuk menerangi kamar malah mati semua. Dalam keadaan gelap gulita, Farid mencoba mencari-cari korek apinya. Karena merasa kesusahan, ia menggunakan ingatannya untuk menemukan letak korek api. Perlahan-lahan Farid menyalakan kembali satu persatu lampu, tembok, dan lilin. Setelah hampir semuanya berhasil dinyalakan, ia mendengar suara batuk seseorang di luar rumah yang seketika membuatnya kaget hingga tersenggol lilin. Andai Farid tidak gesit memadamkan apinya yang sudah mengenai spray, mungkin malam itu rumah sang paman akan terbakar habis. Ia pun terduduk lesu dengan wajah yang pucat. Nafasnya pun masih terengah-engah.
Alhasil setelah hampir kebakaran, Farid mematikan semua lilin dan hanya menyisakan lampu tembok yang terpajang di dinding. Ia mulai berusaha untuk tidur agar rasa takutnya tidak semakin menjadi-jadi. Keesokan harinya ia bangun pagi-pagi untuk memasak. Ia juga duduk di depan rumah sambil menunggu pamannya pulang. Ia berharap sekali pamannya pulang dengan membawa kabar baik, karena tujuan awal Farid menemui pamannya adalah untuk mencari pekerjaan. Ia sudah lulus sekolah SMA waktu itu dan tidak punya cukup uang untuk berkuliah. Lalu kata pamannya di desa itu, tepatnya di sekolah dasar yang ada di sana, sedang mencari guru honorer dan kemungkinan Farid bisa mengajar di sana sambil menabung untuknya kuliah nanti. Namun beberapa hari ini nampaknya masih ada halangan yang membuat ia dan pamannya tidak bisa pergi ke sekolah tersebut. Sekitar pukul 9 pagi, Paman Irwan pulang dengan menggunakan sepeda motornya. "Bagaimana tidurmu semalam, Rit? Nyenyak?" tanya Paman Irwan. "Kamar paman hampir kebakaran karena lilin," jawab Farid dengan panik. "Hah? Pantas saja aku merasakan perasaan yang tidak enak. Lalu bagaimana?" tanya paman heran. "Untungnya aku berhasil memadamkan apinya sebelum menyebar," jawab Farid. Paman Irwan menghela nafas lega, lalu ia melepaskan helm dan segera masuk ke dalam rumah. "Astaga, ini yang kau bilang untung. Untung apanya? Spray yang baru saja ku beli terbakar begini," serkas Paman Irwan. "Ya untung rumah paman tidak terbakar. Kalau hanya spray tidak masalah kan? Lagi pula paman meninggalkan aku di rumah sendirian. Padahal paman tahu sendiri keadaan di desa seperti apa," jawab Farid. "Lalu air di dalam mangkok itu apakah sudah kau ganti? Jangan bilang kau lupa," tanya paman menegaskan. Farid menggaruk-garuk kepalanya. Ia benar-benar lupa, karena sedari pukul 4 sore ia sudah mengunci diri di dalam rumah. "Itu aku ganti kok," jawab Farid berbohong. "Oh iya paman, bagaimana yang itu?" tanya Farid. "Yang itu apa?" jawab paman. "Yang guru?" tanya Farid lagi. "Oh itu, ya besok kita ke sana," jawab paman singkat. Singkat cerita, malam itu Paman Irwan nampaknya sedang tidak enak badan. Ia terus selimutan di dalam kamarnya. "Paman, mau ku belikan obat?" tawar Farid. "Tidak usah, aku sudah minum obat paracetamol tadi." "Oh ya Rit, kalau kau mau makan, makan saja, tidak usah menungguku. Aku tidak nafsu makan Rit," jelas paman. Saat pamannya terbalik dan selimut sedikit terbuka, Farid melihat di bagian tengkuk pamannya ada semacam koreng. Padahal sebelumnya ia tidak melihat koreng tersebut. "Paman, tengkukmu kenapa?" tanya Farid. "Apanya yang kenapa?" ujar pamannya balik bertanya. "Koreng di tengkukmu cukup besar," tanya Farid heran. Paman Irwan pun meraba-raba tengkuknya, jari-jari tangannya basah karena terkena nanah yang keluar dari koreng tersebut. "Apa itu paman? Kapan kau mendapatkannya?" tanya Farid penasaran. "Aku tidak tahu Rit, entahlah, aku mulai takut. Apa jangan-jangan aku sudah terkena wabah?" jawab Paman Irwan panik. Rasa bersalah tiba-tiba menyelimuti perasaan Farid. Ia merasa sangat bersalah kepada pamannya karena sudah lupa mengganti air di dalam mangkok tersebut. Kalau sampai benar pamannya sakit gara-gara itu, Farid tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. "Semoga saja ini hanya koreng biasa," gumam Farid. Beberapa kali Farid bolak-balik masuk ke dalam kamar sang paman.
untuk mengecek keadaannya. Semakin malam tubuh Paman Irwan semakin panas. Farid juga sudah mencoba mengompresnya, namun tetap saja panasnya tidak kunjung hilang. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Paman Irwan. Saat azan subuh berkumandang, Farid bergegas mengambil air wudhu di dapur. Namun ketika Farid sedang sholat, ia merasa ada sesuatu yang sedari tadi di belakangnya. Kemudian Farid membaca doa-doa sholatnya lebih keras untuk menghalau rasa takutnya. Ia tahu sholatnya saat itu tidak khusyuk karena rasa was-was dan takut yang ia rasa. Selesai salam, Farid langsung menoleh ke belakang. Tapi tidak ada siapapun di sana. Farid, ia kaget mendengar suara pamannya dari arah pintu luar. Apa-apaan ini? Batin Farid ketika ia mengintip dari celah pintu yang terbuat dari kayu tersebut. Farid, apa kau masih tidur? Kemana anak itu? Ujar suara dari luar terdengar sangat kesal. Farid pun bergegas masuk ke dalam kamar di mana pamannya sedang tidur. Dan di balik selimut itu masih ada pamannya. Kenapa, Rid? Tanya pamannya. Nafasnya turun naik. Ia takut dan bingung mana Paman Irwan yang asli. Farid bergegas keluar kamar. Ia menutup telinga dan matanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan tidak lama kemudian terdengar seseorang menyapa orang yang berada di luar rumah. Ada apa, Wan? Tanya orang tersebut. Ponakanku masih tidur, pintu dikunci dari dalam, jawab Paman Irwan. Farid mulai percaya kalau yang di luar rumah itu adalah pamannya yang asli. Lalu Farid langsung membukakan pintu. Lama sekali kamu buka pintu? Tanya pamannya kesal. Kenapa paman baru datang? Jawab Farid balik bertanya. Sebenarnya aku sudah mau pulang kemarin pagi, tapi ternyata masih ada urusan mendadak. Makanya aku tidak jadi pulang. Farid gemetar, namun sebisa mungkin ia tutupi rasa takutnya. Kemudian Paman Irwan masuk ke dalam kamarnya diikuti oleh Farid yang berjalan di belakangnya. Dan rupanya orang yang di balik selimut itu sudah menghilang. Mata Farid pun melotot. Kau kenapa? Tanya Paman Irwan. Paman, kemarin Farid menceritakan semua yang ia alami kemarin dan tentang pamannya yang pulang pagi kemarin. Ah, masa orang di sini tidak ada siapa-siapa? Jawab paman penasaran. Sumpah paman, aku tidak bohong. Dan di tengkuk paman ada koreng yang sudah bernanah. Jawab Farid. Koreng? Jangan mengada-ngada kau, Rid. Ujar Paman Irwan sembari meraba tengkuknya. Dan tingkah lakunya juga sama persis seperti paman. Kurasa aku sudah mulai gila gara-gara tinggal di sini, ujar Farid. Air di mangkok itu kau sudah gantikan? Tanya Paman Irwan. Farid menatap Paman Irwan lagi. Kemarin Paman juga menanyakan hal yang sama. Jujur Paman, kemarin malam aku lupa mengganti airnya, jelas Farid. Sudah kuduga kalau kau tidak akan mengganti air itu, ucap Paman. Tapi Paman, ini benar-benar Paman kan? Bukan seperti yang kemarin. Aku saja rasanya masih tidak percaya. Semalaman aku bersama hantu, ujar Farid. Makanya lain kali berdoa, jangan pernah lupa, jelas Paman Irwan. Pantas saat aku sholat aku merasa ada orang yang berdiri di belakangku, gumam Farid. Cukup, sudah Rid, jangan kau teruskan ceritamu itu. Jangan sampai pamanmu ini malah takut tinggal di rumahnya sendiri, ujar paman. Oh ya, satu lagi, masalah pekerjaan guru honorer itu, tanya Farid kepada paman. Hari ini akan kubantu mengurusnya,
jelas Paman Irwan. Sore harinya mereka berdua pulang karena sangat lelah setelah seharian mengurus ini dan itu. Akhirnya mereka mampir di warung untuk membeli makanan. Warung itu sudah hampir tutup ketika mereka tiba di sana. Ayam gorengnya 2, kalau aku dada saja. Kau mau apa, Rit? Tawar Paman Irwan. Disamakan saja, Paman, jawab Farid. Berarti dadanya 2 ya? Tanya si penjual. Paman Irwan pun mengangguk. Nasib, jualan yang seharusnya sampai malam, beberapa bulan ini harus tutup sore. Kadang-kadang ayam dan nasinya masih sisa banyak. Mau nyari kerjaan lagi juga susah. Apalagi saya yang hanya lulusan SD ini. Curhatan si pedagang pada Paman Irwan. Nah, begitulah sulitnya zaman sekarang. Kalau dipaksa berjalan sampai malam pun tidak ada yang berani keluar rumah. Karena wabah ini sudah menyebar ke beberapa desa. Bahkan ada yang lebih parah dari desa kita ini. Si pedagang menghela nafas. Nampak sekali beban yang dia pikul sangatlah berat. Entah kapan berakhirnya wabah ini ya, Pak. Bosan sudah rasanya seperti ini. Bekerja rasanya seperti dikekang. Belum lagi berita flu burung yang sudah menyebar. Andai tidak memikirkan anak istri, mungkin saya sudah bunuh diri, Pak. Paman Irwan menghela nafas panjang. Memang tidak mudah menghadapi wabah ini, tapi kita juga harus sabar dan kuat. Tuhan memberikan ujian ini pasti ada maksudnya. Pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dan pelajari, ujar Paman. Setelah membayar harga untuk ayam yang mereka beli tersebut, Paman Irwan dan Farid pun pulang. Saat mereka sampai rumah, Paman Irwan langsung mengganti air di dalam mangkok yang berada di luar, lalu kemudian mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu Farid pun masih memikirkan kejadian-kejadian aneh yang sudah ia alami semenjak datang ke desa tersebut. Apa ini ada sangkut pautnya dengan kejadian waktu itu? Gumam Farid dalam hati. Kau belum tidur, Rit? Tanya Paman Irwan. Paman sendiri? Farid pun balik bertanya. Aku masih terbayang ceritamu itu. Menyeramkan sekali. Kalau itu semua memang sudah kau alami, tukas Paman. Paman, sebenarnya waktu malam aku datang ke sini, aku bertemu seseorang. Tidak, maksudku makhluk yang menyerupai orang, ujar Farid menceritakan semuanya kepada Paman Irwan. Kau sudah bertemu si pembawa wabah? Tanya Paman penasaran. Iya, tapi aku tidak kenapa-kenapa. Aku masih sehat, jelas Farid. Jangan terlalu yakin begitu, Rit. Mendengar suara orang berjalan di waktu malam, lalu bertemu bahkan bersama dengan sosok yang menyerupai aku. Apa itu yang namanya tidak kenapa-kenapa? Ucap Paman Irwan menjelaskan. Tapi aku tidak sakit, jelas Farid. Fisikmu memang tidak, tapi pikiranmu yang sakit, ujar Paman Irwan. Jadi maksud Paman, aku ini gila, jawab Farid. Aku tidak bilang begitu. Cepatlah tidur, besok kau akan kuantar pulang. Sebaiknya kau tenangkan dulu dirimu di rumah orang tuamu. Setidaknya sampai wabah ini benar-benar hilang, jelas Paman. Aku tidak mau pulang, Paman. Bukankah Paman sendiri yang mendengar tadi bahwa aku sudah diterima jadi guru honorer? Aku sudah sangat lama memimpikan pekerjaan, Paman, tukas Farid. Beristirahatlah, aku ini pamanmu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu, ujar Paman Irwan seraya beranjak dari duduknya. Keesokan harinya, lagi-lagi pengumuman kematian terdengar dari toa masjid. Yang meninggal semakin banyak saja akhir-akhir ini, kata Paman Irwan. Farid, Paman harap kau mau menerima keputusanku. Untuk kebaikanmu, Paman ingin kau pulang. Karena seperti yang kau ketahui,
keadaan di desa benar-benar memburuk. Paman tidak ingin terjadi apa-apa pada dirimu, terlebih setelah aku mendengar ceritamu tadi malam, ujar Paman Irwan menjelaskan. Terserah paman saja, aku ikut saja baiknya seperti apa, jawab Farid pasrah. Bersiap-siaplah, paman akan mengantarmu sampai terminal, ujar paman. Farid pun menghela nafas berat. Sejujurnya ia tidak ingin pulang, tapi mau bagaimana lagi. Keadaan benar-benar tidak memungkinkan untuknya tetap tinggal. Saat mereka mampir di warung nasi kuning, Farid mendengar rencana orang-orang yang akan mengadakan ritual tolak bala di sekitar desa tersebut dan juga desa lain-lainnya yang terkena wabah tersebut. Semoga saja keadaan segera membaik, batin Farid. Seminggu telah berlalu, masih tidak ada kabar dari pamannya. Entah kenapa jantung Farid berdetak tidak karuan saat mengingat Paman Irwan. Semoga saja dia tidak apa-apa, batin Farid. Hanya doa yang mampu ia panjatkan di setiap sholatnya. Akan tetapi kabar yang sangat mengejutkan datang. Kabar tentang Paman Irwan yang meninggal seusai mengikuti acara tolak bala. Paman Irwan meninggal? Tanya Farid masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Besok kita akan pergi ke sana, kata ayah Farid. Saat Farid dan orang tuanya sampai di rumah almarhum Paman Irwan, rupanya jenazah sudah dimakamkan oleh warga. Tidak ada yang tahu penyebab kematian Paman Irwan. Tapi kebanyakan orang percaya kalau Paman Irwan sudah terkena wabah penyakit tersebut. Dan beberapa bulan setelah itu, barulah keadaan di desa tersebut kembali aman. Wabah yang menghantui selama berbulan tersebut sudah menghilang. Orang-orang pun sudah bisa beraktivitas di malam hari tanpa rasa takut lagi. Namun meski begitu, Farid tidak pernah lagi kembali ke desa itu. Meski lowongan menjadi guru honorer masih tersedia di sana. Dan cerita pun berakhir. Itulah kisah misteri yang berjudul Wabah. Jangan keluar rumah di waktu senja. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, agar kita tidak menyepelekan hal sekecil apapun. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah-wabah tersebut. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.